Hai Sobat Jiners, kembali lagi dengan saya Joshua Paes sebagai host podcast kita pada Jin On Talk kali ini. Dan kembali lagi juga pasti bersama dengan narasumber kita yaitu dokter muda. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu pastinya ya Pak Sobat Jiners. Oke, boleh perkenalan dokter muda siapa nih, namanya siapa? Oke, halo Sobat Jiners, perkenalkan saya dokter muda Fitra Nurtantri. Di sini saya jadi narasumber untuk Jin On Talk kali ini. Oke, jadi bisa dipanggil dokter muda Fitra ya? Boleh. Oke, jadi para Sobat Jiners, pada saat ini kita akan membahas tentang hipertensi pada kehamilan. Wow, materi ini kayaknya satu topik ini paling sering terjadi pada ibu hamil ya. Pasti juga terkenal dengan apa ya biasa kalau istilah penyakitnya? Preeklamsia ya? Oke, para Sobat Jiners pastinya ingin tahu lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk dapat membagikan video ini kepada keluarga kalian agar keluarga kalian lebih tahu tentang bahaya-bahaya dari hipertensi pada kehamilan. Oke, baik. Untuk dokter muda Fitra, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hipertensi pada kehamilan? Dan kondisi apa sih yang biasa terjadi pada hipertensi kehamilan itu sendiri? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, hipertensi itu sendiri itu dia kenaikan dari tekanan darah, seperti yang sobat-sobat Jiners tahu. Jadi, pada saat pengukuran tekanan darah, atau biasa kita bilang mengukur tensi, itu dia terjadi peningkatan tekanan darah, di mana untuk angka yang biasa kita lihat di tensinya itu dia 140 sampai pernya itu 90 mmHg. Nah, di situ kalau dia sudah 140 per 90, dia sudah bisa disebut dengan hipertensi pada kehamilan. Nah, apabila dia lebih dari 140 per 90 atau biasa dia 160 per 110, itu dia bisa disebut dengan preeklamsia berat. Itu yang disebut dengan hipertensi. Baik, wow, ternyata untuk pemahaman secara dasar kita untuk mengetahui apa itu hipertensi dan preeklamsia sudah sangat benar ya. Oke, baik, barangkali lanjut saja kita ingin mengetahui apa saja sih faktor risiko yang biasa meningkatkan kemungkinan seorang ibu hamil ini mengalami hipertensi. Oke, nah untuk ibu-ibu hamil biasanya untuk faktor resiko dari hipertensi sendiri itu dia hampir-hampir sama dengan hipertensi pada ibu-ibu atau orang-orang pada umumnya. Nah, hanya saja pada kehamilan sendiri untuk faktor-faktor risikonya itu ada, terutama khususnya diet, tentu saja pola makan, pola hidup biasanya kurang sehat. Selanjutnya juga ada riwayat hipertensi sebelumnya, misalnya ibu-ibu yang saat ini sedang hamil, sebelum kehamilan dia sudah mengalami hipertensi. Nah, itu dia paling besar kemungkinannya untuk mengalami hipertensi juga pada saat dia hamil. Nah, kemudian juga ada faktor risiko kehamilan pertama. Ini ibunya ternyata dia baru hamil pertama kali. Itu juga beresiko untuk mengalami hipertensi pada kehamilan. Kemudian ada usia dari hamilnya. Misalnya ibunya hamil, dia usianya di bawah 25 ataupun di atas 35. Nah, pada saat usia-usia tersebut, ibunya mengalami kehamilan, itu dia sering ataupun paling beresiko dia kena hipertensi. Itu untuk resiko-resiko yang paling umumnya itu saja sih. Selebihnya itu dia berperan gen juga. Misalnya keluarganya ada yang hipertensi, dia juga bisa kena hipertensi pada saat kehamilannya, itu bisa meningkatkan dari faktor resikonya itu sendiri. Oke, baik. Tadi kita sudah tahu dari mana saja faktor risikonya. Ternyata diet juga untuk bisa mengakibatkan hipertensi pada ibu hamil ya. Iya, betul. Oke, baik. Kan kita mau lihat bagaimana pentingnya penanganan dari hipertensi pada kehamilan sendiri. Dan kita mau tahu apa sih dampak hipertensi pada kehamilan bagi ibu dan maupun bagi janinnya sendiri. Oke. Jadi untuk pentingnya dari penanganan hipertensi pada kehamilan itu sangat penting ya untuk penanganan hipertensi itu sendiri. Nah, kenapa? Karena dampaknya ke ibu dan juga ke janinnya itu begitu besar. Untuk ibunya sendiri itu dampak dari hipertensi ini sendiri kepada ibu dan juga janin begitu besar. Nah, kenapa? Karena dari kematian ibu hamil itu dia ada 3 faktor risiko, teman-teman. Jadi dia ada 3 faktor risiko. Yang pertama itu ada perdarahan, kemudian ada infeksi dan juga ada hipertensi. Jadi untuk ibu dampaknya pada ibu itu sangat berperan besar.
di mana dia harus diberikan penanganan yang cepat. Itulah pentingnya ANC, di mana kita bisa mendiagnosis lebih cepat untuk hipertensi ini sendiri. Nah, kenapa juga hipertensi ini penting bagi janinnya? Karena hipertensi sendiri itu dia bisa menyebabkan berat badan lahir rendah untuk bayi tersebut. Juga bisa menyebabkan kelahiran prematur. Kenapa bisa dia kelahiran prematur? Nah, kenapa? Karena pada ibu-ibu dengan preeklamsia ataupun hipertensi, dia biasanya disarankan untuk dilakukan seksio sesarea sebelum waktunya, sebelum terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Jadi apabila usia kehamilannya dilihat, oh dia sudah bisa dilakukan, daripada dia mengalami komplikasi yang lebih berat, mending janinnya diselamatkan terlebih dahulu, begitu juga dengan ibunya. Wow, ternyata sangat penting sekali juga ya dari ibunya, apalagi untuk janin, karena kalau mau dibilang janin ini akan menjadi bayi untuk masa depan bangsa ya. Oke, baik. Barangkali juga kita ingin mengetahui, biasanya kan kalau orang yang menderita hipertensi, pengobatannya itu apakah sama dengan penderita non kehamilan atau sama dengan untuk kehamilan untuk pengobatannya? Baik, untuk pengobatannya sendiri tentu saja agak berbeda ya. Agak berbeda antara orang-orang yang mengalami hipertensi dengan yang tidak hamil maupun yang hamil. Kenapa? Karena obat-obatan yang diminum oleh ibu itu bisa berpengaruh langsung ke janinnya. Ada beberapa obat-obatan yang berefek tidak terlalu bagus ke janinnya. Jadi untuk pengobatannya sendiri, untuk pengobatan dari hipertensi pada kehamilan, yaitu lini pertamanya yang paling sering digunakan itu nifedipin. Nifedipin yang paling sering digunakan saat ini. Kemudian ada metildopa. Kenapa kedua itu dia lebih dipilih dibandingkan dengan obat-obat hipertensi lainnya? Itu karena efek sampingnya ke ibu maupun ke janin itu kurang. Nah, sudah dilakukan penelitian dan ternyata untuk efek sampingnya itu lebih kurang dibandingkan obat-obat hipertensi lainnya. Wow, jadi untuk para sobat Jinos yang lagi nonton nih atau mau menginformasikan kepada keluarganya, apalagi yang lagi hamil dan tergolong di hipertensi pada ibu hamil, pastinya tidak boleh sembarang konsumsi obat ya. Karena ternyata biasanya kalau saya baca di obat-obat biasa, oh tidak untuk ibu hamil. Nah, karena pasti berbahaya untuk janinnya. Oke, baik. Nah, untuk dari dokter muda sendiri, bagaimana sih peran gaya hidup atau biasa istilah sekarang itu lifestyle kan? Apakah itu sangat berpengaruh untuk dalam mengelola atau menambah dampak dari hipertensi pada kehamilan itu? Oke, jadi untuk lifestyle sendiri atau pola gaya hidup itu dia berperan cukup penting dalam pencegahan dari hipertensi ini. Kenapa? Karena makanan-makanan yang tinggi natrium itu kan paling sering menyebabkan hipertensi, apalagi ini pada ibu-ibu hamil. Nah, jadi disarankan untuk dikurangi nih, garam-garam, boleh makan garam, tapi jangan berlebihan. Lebih disarankan makan buah-buahan, biji-bijian, diet rendah natrium itu penting banget pada ibu-ibu yang sementara hamil. Kenapa? Karena itu dampaknya ke hipertensi itu cukup besar, resikonya cukup tinggi. Nah, olahraga juga ini penting sekali. Jadi pemilihan olahraga pada saat kehamilan itu juga penting. Kenapa? Karena untuk menjaga kebugaran dan juga untuk bayinya. Jadi dia juga membantu menurunkan resiko dari hipertensi pada kehamilan itu juga sendiri. Baik, wow, tadi sudah diberikan panduan bagaimana tentang ibu hamil dengan hipertensi untuk menjaga kesehatan. Dan juga pastinya saya mau tanya nih. Nah, biasanya ada ibu-ibu kan dibilang, oh ini kan tadi dibilang genetik juga untuk hipertensinya sendiri. Ini ada ibu hamil dengan kehamilan kedua. Dia memiliki riwayat keluarga hipertensi. Apa yang perlu ia lakukan mencegah atau menunda kehamilan untuk tidak terjadinya hipertensi? Bagaimana itu dokter? Kalau seandainya dia punya gen dari keluarga, ternyata keluarganya itu punya riwayat hipertensi. Nah, kalau seandainya dia sudah pada saat itu dia sudah hamil, silahkan pemeriksaan rutin ANC. Dia harus rutin sekali ANC, di mana di situ kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, di situ juga dilakukan pemeriksaan lab, di situ juga dilakukan pemeriksaan USG untuk menilai bagaimana bayinya bagus tidak, tekanan darahnya bagus tidak, hasil labnya ini bagus tidak. Nah, di situ pertama-tama kita harus secara rutin memeriksakan diri. Kemudian apabila sudah dilakukan pemeriksaan dan alhamdulillahnya
belum terdiagnosis dengan hipertensi pada kehamilan, boleh dilakukan pengelolaan lifestyle yang tadi sudah dibilang. Boleh dilakukan pengelolaan lifestyle, dikurangi asupan garamnya, dilakukan olahraga rutin pada kehamilan. Ada beberapa olahraga yang bisa dilakukan. Kemudian lebih aware lagi, apabila ada muncul gejala-gejala, silahkan pergi periksa ke dokter-dokter umum maupun dokter spesialis, bisa dilakukan. Nah, untuk apabila pada saat dia sudah mengalami hipertensi pada kehamilan, dia tetap harus rutin memeriksakan diri, terutamanya USG, terutamanya itu, untuk memastikan apakah bayinya dalam keadaan baik atau tidak. Tidak luput juga dari ibunya sendiri. Ibunya sendiri juga harus tetap sehat sentosa. Nah, kalau selanjutnya apabila sudah ANC-nya dia harus mengkonsultasikan ke dokter spesialisnya. Apakah pemilihan untuk persalinannya kelak, apakah dia mau di seksio sesarea maupun persalinan normal. Oke, baik. Jadi ternyata sangat penting sekali untuk kita pentingnya pencegahan. Yaitu pencegahan tadi dari dokter muda sendiri sampaikan pentingnya itu antenatal care sendiri. Karena dimana bukan hanya untuk mengetahui hipertensi, tetapi untuk komplikasi lainnya dan juga mencegah terjadi adanya komplikasi dari kehamilan. Oke, baik. Dokter muda, ini kan tadi juga kita sudah membahas tentang ada mengalami preeklamsia berat. Dan apa saja sih komplikasi yang mungkin terjadi dan bagaimana penanganan dari komplikasi yang akan terjadi jika seorang ibu hamil terkena atau mengalami preeklamsia berat sendiri. Oke. Nah, untuk preeklamsia berat ini kita harus ketahui terlebih dahulu, preeklamsia ini yang sudah berat, dia itu biasanya tensinya itu 160/110, di mana itu pasti sudah ada muncul gejala-gejala preeklamsia berat seperti pusing, mual, muntah. Nah, komplikasi dari preeklamsia berat ini sendiri itu eklamsia. Apa itu eklamsia? Eklamsia itu dia sudah mengalami kejang. Ibunya pada saat mengalami eklamsia dia sudah kejang. Nah, biasanya pada ibu-ibu dengan preeklamsia berat dia diberikan profilaksis kejang. Dia diberikan MGSO4. Nah, apabila dia sudah mengalami komplikasi, biasanya dia harus ditangani secara intensif. Biasanya di fasilitas-fasilitas kesehatan yang memiliki intensive care unit, ataupun dia kalaupun tidak masuk intensive care unit, dia harus dimonitor secara ketat karena dia preeklamsia berat, takutnya dia jatuh ke situasi eklamsia. Namun apabila dia sudah masuk ke eklamsia, tentu saja dia harus masuk ke intensive care, di mana dia harus dimonitor secara bertahap dan juga secara rutin. Nah, untuk penanganannya sendiri, apabila biasanya dia sudah PEB atau preeklamsia berat, biasanya dia disarankan untuk melakukan seksio sesarea, di mana bayinya akan tidak dikeluarkan melalui pervaginam. Jadi ini dilakukan untuk menghindari komplikasi seperti eklamsia. Nah, biasanya bayinya itu dilihat usia kehamilannya sudah usia berapa, dan jadi dilakukan terminasi. Jadi akan melakukan seksio sesarea secara darurat ataupun sito, kita biasa bilang. Nah, biasanya di situ yang faktor dampaknya kejamin. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi bisa jadi bayinya masih prematur dan belum matang untuk usia kehamilannya. Namun daripada kenapa bayi dan juga ibunya, jadi disarankan untuk seksio sesarea, dikeluarkan bayinya dan juga dirawat di luar dan juga dirawat ibunya. Oke, baik, terima kasih dokter muda. Dan juga barangkali ini harus kita berikan kepada sobat Jinas lebih pemahaman lagi untuk dari bagaimana kita pencegahan. Dan barangkali untuk masuk ke dalam closing statement pada kita podcast kali ini, barangkali dari dokter muda apa sih saja yang perlu poin-poin pentingnya agar nanti barangkali para sobat Jinas yang lagi nonton bisa edukasikan secara singkat ke keluarga mereka. Itu bagaimana dokter muda, dipersilakan. Untuk yang bisa saya sampaikan ke sobat-sobat Jiners sekalian, jadi jika punya keluarga dengan ataupun sobat-sobat Jiners sendiri, apabila dia sekarang sementara hamil maupun keluarganya sementara hamil dan juga punya faktor risiko yang tinggi terkena hipertensi, mungkin sobat-sobat sekalian bisa
menerapkan ataupun mengedukasikan kepada keluarga tentang pola hidup sehat. Karena sekali lagi, kalau sudah terkena hipertensi, berarti dia harus konsumsi obat-obatan terus-menerus. Nah, jadi pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan, di mana pola hidup sehat seperti olahraga dan juga makan makanan yang rendah natrium dan juga buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran itu penting. Jadi disarankan kepada sobat-sobat Jinner sekalian untuk mengedukasikan kepada keluarga sekalian maupun memberikan pemahaman kepada diri sendiri bahwa hipertensi itu sendiri dia harus dicegah, ya, harus dicegah karena pengobatannya kalau sudah terkena hipertensi pasti akan ada muncul faktor risiko untuk terkena dampak-dampaknya. Nah, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, baik. Terima kasih Dokter Budha Fitra. Barangkali itu yang bisa menjadi poin utama kita dalam pembahasan kita pada saat ini, yaitu topiknya adalah hipertensi pada kehamilan yang biasa kita anggap sepele ternyata sangat berbahaya atau banyak komplikasi yang akan mempengaruhi janin sendiri. Oke, baik. Untuk dari kata-kata Dokter Fitra tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, barangkali untuk dari Sobat Jinners jangan lupa untuk dapat like, comment, and subscribe dan juga share kepada keluarga kalian di Jin On Talk dengan materi-materi yang ada tersedia di Jin On Talk agar dimana kita lebih memahami tentang kesehatan dan juga kualitas hidup kita, kualitas kesehatan kita akan terus meningkat. Oke, kalau bukan kita siapa lagi akan memberikan edukasi kepada keluarga kita. Oke, dari saya sendiri Joseph Pae, barangkali dari Dokter Muda kita sama-sama bilang tagline-nya Jin On Talk, boleh ya? Oke, kalau saya Jin On Talk kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Oke, Jin On Talk, let's talk about women's health. Oke, saya Joseph pamit undur diri. Terima kasih.